Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita akan beribadah pada sore hari ini. Dan di minggu yang ketiga ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga MTH. Marilah kita menghampiri hadirat Tuhan, kita memuliakan Tuhan kita, karena Tuhanlah pencipta alam semesta ini yang patut kita muliakan. Kita bangkit berdiri dengan pujian Sungguh Indah Alam. Mari kita tabiskan ibadah kita pada hari ini, Minggu 21 Juni 2020. Kita siapkan hati dan pikiran kita tabiskan ibadah kita. Ibadah di dalam dan oleh Gereja Pok Tomang dialaskan dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, dan di dalam nama Roh Kudus, Tuhan menyertai kita sekalian dari awal hingga akhir ibadah ini. Amin. Nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari pertama Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Pertama Petrus pasal 2 ayat yang ke-24, demikian nats pembimbing kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Marilah kita sambut nats pembimbing dengan kita menyanyikan pujian Di Dalam Kristus Bertemu Seluruh Dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, kita patut menyadari bahwa selama mengiring Tuhan, kita belum sepenuhnya sempurna sebagaimana yang Tuhan harapkan. Di sepanjang minggu yang lalu, tentu ada kekurangan kelemahan yang kita lakukan. Marilah kita menghampiri hadirat Tuhan, kita mengakui segala kelemahan dan dosa kita memohon anugerah pengampunan dari Tuhan. Masing-masing mengambil waktu 1-2 menit untuk berdoa secara pribadi, dan nanti saya akan tutup dalam doa.
Bapa Surgawi, di hadapan hadirat-Mu, lembaran kehidupan kami sangat terbuka. Tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan. Jika kami melakukan sesuatu yang secara diam-diam pun, Engkau sesungguhnya Maha Tahu. Bapa, pada saat ini kami semua jemaat-Mu telah mengakui segala kelemahan dan dosa kami yang kami lakukan melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Ampuni dan kuduskanlah kami, sucikanlah kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Kami percaya Engkau penuh dengan anugerah, dan kami menyambut anugerah pengampunan-Mu dengan penuh iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita dengan sikap penyesalan dosa, kita menyanyikan pujian di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku. Ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Berita anugerah, demikian berita anugerah pada hari ini terambil dari Titus pasal 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Titus pasal 3 ayat 5 sampai 7, demikian berita anugerah. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang telah dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah pengampunan-Nya telah berlaku atas kita. Kita nyatakan itu dengan pujian kita bakti, aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagi-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi. Kebenaran-Mu sampai memukau awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan
Petunjuk hidup baru pada hari ini terambil dari Titus pasal 3 ayat 8, melanjutkan berita anugerah tadi. Titus 3 ayat 8, demikian petunjuk hidup baru. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan diantar dengan kesaksian pujian berikut ini.
Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Allah. Kita nyatakan itu dengan pujian Allah peduli. Marilah kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk melimpahkan hikmat dan memimpin kita, sehingga firman yang kita baca, kita dengar, dan kita simak, kita percayai, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Allah Bapa Surgawi, sumber firman kebenaran, Tuhan Yesus Kristus Sang Firman hidup kekal, dan Roh Kudus pengilham firman, limpahkanlah hikmat kepada kami umat-Mu, supaya kami mendengarkan, mengerti, mempercayai, dan menghidupi untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan dari Kitab Keluaran Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa,
Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan menguji mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbagailah mereka yang bukan hanya membaca, mendengarkan, tapi mengerti, mempercayai dan menghidupinya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang dicatat dalam kitab Keluaran ini adalah yang kita baca tadi sesudah bangsa Israel keluar dari Mesir dan sudah melihat sebuah mujizat yang luar biasa dan yang tidak pernah dinikmati oleh bangsa manapun sampai saat ini, yaitu mereka diselamatkan dari kejaran tentara dan raja Mesir yang akan membunuh mereka jika tidak akan membawa mereka kembali untuk menjadi budak di Mesir, di mana mereka berjalan melewati Laut Teberau yang dikeringkan oleh Tuhan dengan menyelamatkan mereka dan membinasakan orang-orang Mesir dan pasukannya. Sebuah peristiwa yang tidak pernah dinikmati oleh bangsa manapun dan peristiwa yang sangat luar biasa. Tapi ketika mereka tiba di Mara dan di Elim, Tuhan menguji. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, memang dalam bahasa Indonesia ayat 25 dikatakan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Terjemahan yang benar, Tuhan menguji mereka, yaitu berhadapan dengan air yang akan mereka minum. Bangsa Israel sudah melihat kebesaran dan kemahabesaran Tuhan menyelamatkan mereka baik keluar dari Mesir, bahkan mereka menyeberang Laut Teberau yang dikeringkan oleh Tuhan untuk mereka. Mereka menyeberang dengan aman, selamat dan tentram. Tentu peristiwa di Mara ini tidaklah merupakan lebih besar perkaranya, masalahnya dan ujiannya daripada mereka melewati Laut Teberau yang sudah dibuktikan oleh Tuhan. Janji Tuhan melindungi mereka, menyelamatkan mereka dan mengamankan mereka. Tetapi yang terjadi dengan bangsa ini, bukannya mereka bertanya dengan baik-baik kepada Musa dan kepada Tuhan, tolong kasih kami minum karena kami sudah melihat perkara yang maha besar dari Tuhan. Tapi bangsa itu di dalam ayat 24 bersungut-sungut, mengomel, menggerutu, mencemooh. Mereka katakan, apakah yang akan kami minum? Dengan kata lain, berarti Tuhan membiarkan mereka tidak minum dan bisa kehausan dan mati karena air di Mara itu pahit rasanya. Tidak mungkin mereka minum. Dengan kata lain, Tuhan menyelamatkan dari Laut Teberau, tapi mungkin akan membinasakan mereka tanpa minum air yang harusnya mereka minum, yang harusnya rasanya biasa, bukan rasanya pahit. Sungut-sungut ini didengar oleh Tuhan. Walaupun melalui Musa mereka bersungut, Musa sebagai penanggung jawab untuk Tuhan kepada bangsa ini menyatakan, apakah yang akan kami minum ini akan dijawab. Dan ia menyatakan kepada Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Maka Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan tidak lama-lama
untuk berdiskusi, dan Tuhan tidak mau berdebat. Maka Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Lalu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, dan air di Mara itu yang pahit tadinya menjadi manis. Sebuah peristiwa yang luar biasa juga, air yang pahit menjadi manis. Tuhan merubah yang pahit menjadi manis, racun menjadi obat. Dan setelah itu mereka minum, dan Tuhan langsung memberikan peraturan-peraturan di sana. Ada ciri Tuhan menyadarkan bangsa Israel dengan peristiwa-peristiwa yang besar ketika terjadi, maka langsung Tuhan membuat dan menetapkan dan menyaksikan kepada mereka bahwa mereka perlu bersaksi kebesaran Tuhan, dan ketetapan dibuat. Dan dalam peristiwa-peristiwa kepada bangsa Israel demikian, karena memang Paulus pernah menyatakan juga bangsa ini sifatnya seperti apa, dan para nabi juga menyatakannya, bangsa ini tidak percaya kalau tidak melihat. Itu sebabnya setelah mujizat yang terjadi, air di Mara dari pahit menjadi manis, Tuhan langsung membuat peraturan dan ketetapan-ketetapan di sana. Dalam ayat 26, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, berarti mereka mendengarkan tapi tidak sungguh-sungguh, tidak serius. Dianggapnya hanya sebuah firman yang keluar begitu saja. Tapi kalau mereka mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh serius dan mengimaninya, Tuhan menjawab, Allahmu maka melakukan apa yang benar di matanya oleh engkau, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, tetap mengikuti ketetapannya. Inilah yang diminta Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh serius, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telinga pada perintah-perintah Tuhan artinya taat, tetap mengikuti segala ketetapannya artinya tidak berubah, baru Tuhan akan memberkati mereka. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Kenapa? Bukan karena bangsa Israel baik, bukan karena bangsa Israel hormat, bukan karena bangsa Israel tahu berterima kasih, tapi sifat Tuhan dinyatakan di sini. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dan dalam sebutan bahasa Ibrani dikatakan Yehovah Jireh, Yehovah Rafa, Yehovah Salom, Yehovah Nisi. Dan dalam bagian ini Allah Tuhan yang menyembuhkan, Yehovah Rafa. Tuhan mau memberikan bukti kepada bangsa Israel. Tuhan tidak hanya memperhatikan soal-soal rohani, Tuhan juga memperhatikan soal-soal jasmani. Bukan hanya kebutuhan rohani, tapi juga kebutuhan jasmani mereka, yaitu kecukupan makan minum, pakaian, dan kesehatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di bagian ini, inti dari apa yang Tuhan lakukan di Mara ini adalah 3 hal yang harus menjadi inti pemahaman dari firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Allah dengan sifatnya tidak pernah berubah. Sifatnya statis dan stabil. Dia adalah Allah yang menyembuhkan, Jehovah Rafa. Allah yang mengasihi, Omni Favora. Dan Allah yang merupakan juru sehat, Omni Medica. Bangsa Israel diperlihatkan semua ini untuk mendidik mereka, mengingatkan mereka, mendisiplinkan umat pilihan, yaitu supaya mereka mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan main-main, bukan acuh tak acuh. Kedua, mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ketiga, memasang telinga kepada perintah-perintah Tuhan, bukan kepada berhala-berhala yang lain. Dan tetap mengikuti segala ketetapannya, tanpa ragu, tanpa penawaran, tanpa sungut-sungut, tanpa omelan dan gerutu. Tuhan mau memurnikan bangsa Israel. Tuhan mau mendisiplinkan bangsa Israel. Tuhan mau membuat ini umat sebagai blueprint, cetak biru bagi umat di seluruh dunia manusia ini. Ini loh umat Tuhan. Walaupun kita tahu sampai zaman Tuhan Yesus, bangsa ini tetap lebih banyak secara bangsa
sulit untuk mereka mengikuti kehendak Tuhan. Tapi Tuhan tidak berubah. Tuhan ingin menyatakan bukan hanya dalam penyelamatan dari Mesir keluar untuk masuk tanda perjanjian, bahwa ia adalah Yehova Nisi, panji keselamatan. Bukan hanya menyeberang laut Teberau, di mana Tuhan memberikan mereka ketenangan dan damai sejahtera, Jehovah Salom. Bukan hanya kemudian nanti mereka akan makan mana, roti dari sorga, dan burung puyuh sebagai Tuhan yang memberkati, Yehova Jireh. Tapi juga Tuhan yang menyembuhkan. Allah adalah penyembuhku. Harusnya bangsa Israel berkata begitu dengan iman mereka, Jehovah Rafa. Semua ini Tuhan gunakan peristiwa-peristiwa ini bukan sengaja untuk supaya bangsa Israel menjadi bangsa yang mengomel, bangsa yang tidak disiplin, bangsa yang tidak taat, bangsa yang tidak tahu terima kasih. Tapi justru Tuhan mau membalik, supaya bangsa ini menjadi cetak biru, teladan, contoh, dan bisa mempengaruhi bangsa-bangsa lain melihat Allah Israel, melihat Allah mereka yang memilih mereka, baik nenek moyang mereka dan keturunan mereka, sehingga bangsa-bangsa di bumi tidak akan menyembah berhala kalau mengenal Allah mereka melalui sikap mereka, iman mereka, pengertian mereka, terima kasih mereka, dan ketaatan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang kedua ialah kita mengerti dari bagian ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dalam kondisi seperti apapun. Air adalah kebutuhan utama manusia. 70% di tubuh kita ini cairan. Lebih baik saudara dan saya agak kelaparan daripada agak kehausan. Itu sebabnya kalau kita lapar selalu orang tua saya katakan minum dulu segelas air hangat baru makan. Air menjadi persoalan, tapi Tuhan Yesus dan Allah Bapa serta Roh Kudus adalah air hayat, air sumber kehidupan. Mana mungkin tidak memberikan air yang digunakan untuk diminum sementara hidup di dunia. Tuhan mau membuktikan bahwa ia adalah air hayat, air kehidupan, dan tidak akan pernah kehausan. Itu sebabnya Tuhan kita Yesus menyatakan, akulah air kehidupan. Siapa datang kepadaku tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Sama dengan yang Allah Bapanya buat. Allah Bapanya buktikan, Allah Bapanya nyatakan bahwa engkau umatku, pilihanku karena Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau tidak akan pernah kehausan. Dan engkau tidak akan terkapar karena dehidrasi. Tapi engkau akan puas meminumnya. Karena air yang pahit menjadi air yang manis untuk diminum. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga ialah Tuhan mau menyatakan kepada bangsa Israel bahwa persoalan yang sebenarnya dalam hidup mereka bukan di kondisi hidup, tetapi di dalam hati mereka, batin mereka, pikiran mereka, jiwa mereka, rohani mereka yang harus dibenahi. Telinga yang cuma mendengarkan separuh-separuh hati, melakukan kebenaran Tuhan hanya ada maunya, memasang telinga kalau sudah dalam masalah, dan mengikuti Tuhan kalau ada keinginannya. Mereka punya modus kepada Tuhan. Kalau sudah dapat berkat Tuhan, mujizat Tuhan, rahmat Tuhan, sehat dan kuat dari Tuhan, kembali mereka beribadah. Tapi kalau tidak, mereka kembali menjadi orang-orang yang tidak tahu diri. Persoalannya bukan pada Tuhan, tapi pada bangsa ini. Karena itu ketika seorang ibu bertanya, kami go meeting dengan saudara kami di Belanda, mereka katakan begini, kenapa Tuhan tetap memberikan kepada orang percaya, anak Tuhan yang tidak benar tetap memberikan berkat? Saya katakan begini, Tuhan tidak dapat dirubah sifatnya oleh sikap kita. Ini perlu dipegang. Tapi bukan berarti Tuhan setuju sikap kita yang tidak benar. Sama dengan kasus ini. Anehnya, walaupun mereka sudah mengomel kepada Tuhan dan Musa, Tuhan tetap memberi mereka minum. Itu bukan karena Tuhan setuju sifat dan iman serta kedegilan hati mereka, tetapi Tuhan ingin menunjukkan, aku Allah yang tidak berubah.
sekali dan selamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat 3 hal ini, maka kita bertanya pada diri kita, adakah kita menghadapi sakit? Tuhan bukan yang nomor 1. Biasanya yang nomor 1 kan obat, biasanya nomor 1 dokter, biasanya yang nomor 1 rumah sakit. Bukankah harusnya Tuhan dulu yang kita datangi? Karena Dia adalah tabib yang ajaib. Yang kedua, kita hanya mau sembuh, sehat dan segar. 3S. Kita tidak mau sakit. Seolah-olah kita di dunia ini mengatakan tubuh kita yang fana ini harus seperti tubuh yang baka. Tidak bisa. Kita akan mengalami sakit dan lemah. Ini sebuah proses alamiah. Tapi proses rohanianya adalah, apakah kita sakit kita menyatakan, Engkaulah Yehova Rafa kami, Engkaulah juru sembuh kami, Engkaulah Allah yang omnimedika, Allah yang maha menyembuhkan. Ataukah kita mengomel kepada Tuhan, kenapa saya baik-baik, saya dibiarkan sakit? Saudari saya Mirna, saudari seiman dan murid saya, kemarin bahkan beberapa minggu yang lalu ketika kami go meeting, dia nyatakan, apakah Tuhan baik ketika tante saya meninggal dunia padahal dia orang yang rajin ibadah, terkena kanker bertahun-tahun? Saya katakan Tuhan selalu memiliki maksud atas apa yang terjadi. Karena Amsal 16 ayat 4 menyatakan itu. Allah melakukan segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik disiapkannya untuk hari kemurkaannya. Demikian juga bagi kita. Apakah kita hanya mau sehat saja baru memuliakan Tuhan? Atau mungkin kita sehat melupakan Tuhan? Pada saat kita sakit kita mempersalahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pelajaran hari ini memberikan gambaran dan teladan bagi kita. Kita punya Tuhan yang adalah omnimedika, maha menyembuhkan. Kita punya Tuhan yang Yehova Rafa, Allah yang pasti menyembuhkan. Tapi bukan berarti semua sakit kita serukan bahwa Tuhanlah yang harus bertanggung jawab. Dalam kitab Mazmur dengan indah, Raja Daud ketika menulis 3 pasal secara berturut-turut dari Mazmur 103 sampai 105 menceritakan kembali kondisi Israel ketika mengikuti perjalanan hidup mereka. Dan dia merumuskan dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5 yang merupakan inti dari penerapan kita untuk firman Tuhan hari ini. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Luar biasa. Bukan hanya menyelamatkan, bukan hanya Yehova Nisi, tapi juga Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ungkapan ini kemudian diteruskan oleh Raja Daud dalam Mazmur ini sampai 105, mengulas kembali apa yang dilakukan dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, termasuk masalah di Mara tadi. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita punya Tuhan Allah yang maha lengkap. Amin Bapak Ibu Saudara, punya Allah yang maha lengkap. Rohani jasmani kita ditanggungnya. Kita tidak hanya berkata Allah penyelamatku Yehova Nisi, Allah pemberkatku Yehova Jireh, Allah juru damaiku dan damai sejahtera ketenangan hidupku atau Yehova Salom. Tapi juga Allah yang adalah tabib yang ajaib, penyembuhku, penyakit rohani, penyakit jasmani, pikiran, badan dan sebagainya. Tuhan siap menyembuhkan. Dengan indah Daud menyatakan dalam ayat 3, menggabung rohani dan jasmani. Dia Allah yang mengampuni segala kesalahanmu, artinya menjadi juru selamat Yehova Nisi, yang menyembuhkan segala penyakitmu Yehova Rafa. Karena itu Bapak Saudara, bisa dalam situasi sementara seperti ini kita boleh dan kita wajib sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita.
bahwa bukan hanya juru selamat ke dalam sorga, tapi juru sehat selama kita di dunia. Bukan hanya menyelamatkan rohani kita, tapi juga menyelamatkan jasmani kita. Bukan hanya menguatkan rohani kita, tapi juga menyembuhkan penyakit jasmani kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menyadarkan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan seperti yang diungkapkan Daud dalam Mazmur 103, untuk tidak melupakan segala kebaikannya. Jangan sampai kita berbuat seperti bangsa Israel di dalam bacaan kita tadi. Diberkatilah kita, terpujilah Tuhan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa surgawi kami, terima kasih. Yehova nisi kami, juru selamat. Yehova Jireh kami, juru berkat. Yehova Shalom, juru damai sejahtera kami. Tetapi juga Yehova Rafa, Allah penyembuh kami. Terima kasih. Kami memiliki Tuhan Allah Bapa yang lengkap, yang menyembuhkan baik rohani maupun jasmani kami, yang menyelamatkan rohani dan jasmani kami. Harusnya kami tidak perlu takut dalam menghadapi segala kondisi baik rohani kami maupun jasmani kami, karena Engkau Allah yang stabil, tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kamilah yang harus taat, tahu diri, tahu berterima kasih, dan menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur masih dapat beribadah walaupun secara online, dan jemaat-Mu di rumah-rumah dan keluarga mengikutinya. Kami berdoa untuk semua keluarga di dalam gereja Pok Tomang. Sehatkanlah kami Tuhan, karena Engkau Yehova Rafa kami. Jauhkan kami dari sakit dan penyakit, dan ingatkan kami untuk berterima kasih dan menggunakan kesehatan kami untuk memuliakan nama Tuhan, beribadah dan bersaksi Tuhan benar-benar Yehova Rafa kami. Kami berdoa untuk semua pengurus, baik majelis, ketua, dan semua staf jemaat dalam pekerjaan dalam gereja Tomang. Biarlah Tuhan kami tetap setia, karena Tuhan sudah setia kepada kami dalam segala kondisi untuk rohani dan jasmani kami. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lemah, Tuhan kuatkan, supaya di masa tua mereka tetap memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk semua anggota jemaat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, di daerah maupun di luar daerah kami ini, Jakarta. Kami serahkan mereka dalam tangan perlindungan Tuhan, karena Engkaulah perlindung kami selama-lamanya. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami, jemaat-Mu yang sakit, sembuhkanlah ya Tuhan. Dan dengan itu tanda untuk kami bersaksi, benar Tuhan adalah penyembuh kami. Kami berdoa Tuhan, jika kami sakit bukan karena kami jahat, tapi karena memang kondisi kami, tetap Engkau sembuhkan kami Tuhan, supaya kami dapat menyaksikan Engkau. Tapi jika karena kesalahan kami tidak mengurus tubuh kami dengan baik yang adalah milik-Mu, tolong Engkau juga sembuhkan kami dan sadarkan kami bahwa tubuh-Mu ini akan Engkau pakai, yaitu tubuh kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk tim IT kami Tuhan, yang terus setia untuk menayangkan semua ibadah dari awal sampai saat ini. Tuhan memberkati mereka. Pemerintahan kami Tuhan, baik DKI maupun RI, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Era normal baru yang sedang dipersiapkan, Tuhan tolong agar kami pun siap. Dengan peraturan-peraturan kami taat, seperti taat kepada Tuhan, supaya mendatangkan kesehatan, kebaikan, dan juga keselamatan dari sakit untuk semua orang. Dan kami menjadi saksi sebagai gereja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua doa-doa kami ini tak mampu kami ungkapkan semua, tetapi Tuhan, kami percaya Engkau mengetahui isi hati kami, dan kami percaya Engkau mendengarkannya, karena telinga belas kasihan-Mu selalu ada setiap saat. Dan kami alaskan doa-doa kami ini Tuhan, doa syafaat ini, dengan satu nama yang luar biasa, juru syafaat kami, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami semua berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kita menerima firman Tuhan, marilah kita memperbaharui iman kita sebagaimana pengakuan iman rasuli yang dilakukan oleh segala jemaat di segala abad dan tempat. Kita nyatakan bersama-sama sambil bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan karena kita masih kebaktian online, maka persembahan akan kita lakukan melalui transfer ke rekening bank sebagaimana yang tercantum dalam layar berikut ini. Bapak Ibu Saudara, segenap majelis mengucapkan terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Warta Jemaat. Firman Tuhan pada kebaktian sore hingga malam hari ini telah dilayani oleh Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga MTH. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kiranya Tuhan memberkati baik pelayanan maupun kehidupan Bapak sekeluarga. Pada minggu yang akan datang, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yuzo Adinarta PhD, Ketua STTRI. Marilah kita dukung dalam doa persiapan beliau dalam menyampaikan firman Tuhan. Kita telah tiba di penghujung ibadah. Marilah kita nyatakan rasa syukur dan kesatuan kita dalam Tuhan dengan pujian Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satu aminmu, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Saya undang kita berdiri, menghormati Tuhan dan menerima berkat-Nya. Allah Bapa, sumber damai sejahtera, sumber keselamatan dan sumber kesehatan, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan dalam Roh Kudus pelindung kita, memberkati, melindungi dan menyehatkan
saudara dari saat ini sampai selama-lamanya untuk kemuliaan namanya. Haleluya. 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 Amin. 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 Ibadah pada sore hari ini telah selesai. Silahkan bersatu dulu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah minggu selanjutnya. Tuhan memberkati.